1 yang beranggotakan Abed absen 1, Intan absen 6, Elena nomor absen 17, Josephine absen 20, Grace nomor absen 24, Stanley absen 28, Widow nomor absen 31, dan Yuta absen 32. Jadi di sini kita mau ngapain sih? Jadi kali ini kita mau ngasih tahu ke kalian tempat-tempat bersejarah di Kota Solo. Yang pertama, kita telah sampai di Gedung Juang. Jadi gimana sih sejarah dari Gedung Juang ini? Yuk kita cari tahu. Yuk. Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 dan selesai pada tahun 1880. Gedung ini berada di dekat Benteng Vastenburg, di mana dulunya ini sebagai pemukiman warga Belanda. Dan bangunan ini berbentuk atau bergaya khas Eropa. Pada era 1880 hingga 1942, bangunan ini digunakan oleh Belanda, yang mana dulunya digunakan sebagai kantin yang bernama Kantin Straat. Kantin Straat hanya diperuntukkan untuk tentara dengan jabatan tinggi. Namun akhirnya kantin ini dialihfungsikan sebagai asrama dan klinik pasukan Belanda mengingat Benteng Vastenburg telah penuh. Lalu di era 1942 sampai 1945, gedung ini direbut oleh pasukan Belanda dengan nama pasukan Senkokan. Namun setelah itu, gedung ini direbut kembali oleh warga Surakarta. pada tahun 1945 sampai 1946, Gedung Juang ini dijadikan sebagai panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Lalu pada masa ini juga Gedung Juang ini dijadikan sebagai sarana pendidikan di Surakarta. Tercatat bahwa Gedung Juang ini dijadikan sebagai SPK, SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 5 pada tahun 1946 sampai 1980. Gedung Juang ini dijadikan sebagai markas komando untuk pelatihan satuan Hijri 6 yang pada akhirnya satuan ini dipindahkan ke Palur. Pada era 1980 hingga 2019, tempat ini beralih fungsi menjadi DHC atau Dewan Harian Cabang Surakarta, Badan Penggerak Kebudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 yang berizin dari pemerintah, dari para veteran kemerdekaan untuk menghimpun para veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Di Gedung Juang juga ada spot buat foto-foto yang menarik loh. Ini dia foto-foto kita. Hai semuanya. Jadi ini kita udah sampai ke tempat kedua, Benteng Vastenburg. Jadi ini kita pakai payung karena emang cuacanya lagi nggak bersahabat. Tapi walaupun cuacanya nih lagi nggak bersahabat, kita tetap akan melanjutkan petualangan ini. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Benteng ini dulunya namanya Benteng Grumudigheid, dibangun pada masa Gubernur Baron van Imhoff. Pembangunannya memakan waktu cukup lama, sekitar 30 tahun lebih dan baru selesai pada tahun 1775. Tujuan dibangunnya benteng ini adalah untuk mengawasi aktivitas sehari-hari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, benteng ini dibangun di dekat keraton. Nah, di sekitar benteng terdapat juga parit yang konon dulunya berisi buaya. Parit tersebut berfungsi untuk melindungi benteng dari serangan musuh-musuh. Secara militer, Benteng Vastenburg digunakan sebagai jaringan utama kolonial Belanda. Selain itu, Benteng Vastenburg juga digunakan sebagai pusat administrasi Kasunanan Surakarta. Setelah tahun 2014, Benteng Vastenburg menjadi populer dan banyak dikunjungi wisatawan.
Oke, sekarang kita ada di tempat yang terakhir, yaitu Monumen 45. Mari kita simak. Monumen 45 ini letaknya ada di Banjarsari, Surakarta. Nah, tempat ini merupakan saksi bisu perjuangan bersejarah di kota Surakarta, tepatnya pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Nah, peristiwa ini juga dipimpin oleh Letko Slamet Riyadi dan juga Mayor Ahmadi. Monumen ini juga diresmikan pada tanggal 10 November 1976. Yang dapat diulas dari Monumen 45 Banjarsari. Yang pertama adalah gerbang yang terbentuk menyerupai Keraton Kasunanan, di mana di tempat ini kita dapat melihat Monumen 45 yang dibangun di tengah ini. Pada sisi utara, Monumen 45 dibangun dengan dua tokoh pejuang, yaitu seorang ulama yang menggunakan keris dan juga seorang rakyat jelata yang menggunakan bambu runcing. Ini melambangkan perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu. Selain itu, pada tugu Monumen 45 dibuat menyerupai atap rumah joglo dengan tinggi 17 meter yang menggambarkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Sedangkan pada sisi selatan, Monumen 45 dibangun dengan 3 orang pejuang, yaitu seorang prajurit, seorang rakyat muda yang ikut perang, dan juga wanita yang membawa bakul obat-obatan. Di sini kita melihat bahwa terdapat Garuda Pancasila, yang dimana Pancasila menjadi lambang pemersatu rakyat Indonesia. Dan juga kita dapat melihat relief atau prasasti di sini yang menceritakan bagaimana perjuangan rakyat Surakarta pada saat itu, dan juga hingga tercapainya kemerdekaan serta pemerintahan Orde Baru. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, Monumen 45 ini sempat terbengkalai selama bertahun-tahun. Bahkan di sebelah barat monumen ini dulu terdapat sederet pedagang yang menjadikannya sebagai pasar barang bekas dan terkenal dengan nama Pasar Kelitian. Namun, aktivitas ini dirasa merusak fungsi Monumen 45 ini sebagai taman kota. Pada tahun 2006, Wali Kota Jokowi mengembalikan fungsi Monumen 45 ini seperti sedia kala, yaitu sebagai tempat berekreasi. Dengan adanya pemeliharaan yang baik dari pemerintah kota, semoga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi sejarah, sekaligus tempat berolahraga dan tempat berekreasi. Sekian tempat-tempat bersejarah dari kami. Terima kasih. Jadi guys, selain kita bisa melihat Monumen 45, di sini juga banyak permainannya loh nih. Bapak Ibu Guru, inilah lagu kami yang berjudul Untuk Indonesia.